Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nur Khalifah, kelas 11 IPS 4. Hari ini saya akan menjelaskan peranan tokoh dari Ali Sastro Amidjojo. Oke, Ali Sastro Amidjojo adalah Perdana Menteri Indonesia yang menjabat selama 2 periode. Periode pertama sejak 30 Juli 1953 hingga 11 Agustus 1955. Kemudian periode kedua sejak 1956 hingga 1957. Sebelum itu, kita mulai dari saat Mr. Ali saat masih kecil. Ali Sastro Amidjojo lahir di Gerabak, Jawa Tengah 21 Mei 1903, lahir di Keroga Bangsawan, Kabupaten Magelang. Orang tuanya yang bernama RNG Sastro Amidjojo dan Kustiah. Ali termasuk salah satu orang yang tergolong elit di Indonesia. Ali banyak menghabiskan masa kecilnya dengan bermain bersama teman-temannya yang berasal dari kalangan di bawahnya dari keluarga petani. Namun karena orang tua Ali ingin anaknya tinggal dalam lingkungan yang layak, mereka memutuskan untuk pindah ke kota setempat. Seperti kebanyakan pemuda bangsawan lainnya di Hindia Belanda, Ali bersekolah di sekolah Belanda Queen Wilhelmina School. Kemudian beliau melanjutkan studi hukum di Universitas Leiden, Belanda, di mana ia menerima gelar Master in the Rechten atau sarjana hukum pada tahun 1927. Kemudian ia pergi ke praktik swasta. Semasa sekolah, ia aktif dalam organisasi pemuda seperti organisasi Jong Java dari tahun 1918 hingga 1922. Dan Perhimpunan Indonesia dari 1923 hingga 1928. Karena aktivitasnya, ia ditangkap pada tahun 1927 oleh Belanda bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, Nazir Daktuk Pamuncak, dan Abdul Majid. Setelah 6 bulan di penjara, Ali dibebaskan. Ia kemudian kembali ke Jawa pada tahun 1928. Sekarang kita tahu masa kecilnya Mr. Ali. Sekarang kita ke peranan dan karirnya Mr. Ali. Kalau karirnya ini terbagi dua, yaitu kabinet 1 dan 2. Berikut ini adalah peranannya dahulu. Seperti yang kita tahu, beliau adalah Perdana Menteri Indonesia yang menjabat selama 2 periode antara tahun 1953 sampai 1955 dan 1956 dan 1957. Ketika berpolitik di Partai Nasional Indonesia menjabat sebagai Ketua Umum. Selanjutnya kita ke karirnya Mr. Ali. Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda yaitu Februari 1948 dan menjadi anggota Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, ia diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 1950 sampai 1955. Selain itu, ia juga diangkat menjadi Ketua Umum Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung pada 1955, Wakil Tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sastro Amidjojo Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastro Amidjojo Wongsonegoro Zainul Arifin, yaitu kabinet keempat setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 dan 24 Juli 1955. Kabinet Ali Sastro Amidjojo yang kedua sering pula disebut Kabinet Ali Rom Idham adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kabinet ini diumumkan pada 20 Maret 1956 dan bertugas sejak 24 Maret 1956 dan hingga 14 Maret 1957. Kabinet Ali menjadi diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Mr. Ali yang kedua menyerahkan mandat
mandatnya kepada presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Juanda sebagai Perdana Menteri. Ali Sastroamidjojo tutup usia di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta pada tahun 13 Maret 1975. Oke, sampai sini masa hidupnya Ali Sastroamidjojo dari masa kecilnya sama peran, karir, kabinet 1 dan 2 hingga tutup usianya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya karena saya juga adalah manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.